Hai Sobat Matematika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang hubungan geometri fraktal dengan filsafat matematika yang akan kami sampaikan oleh Alvin Tamba dan Nurul Azmi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah sejarah geometri fraktal, yang kedua konsep dasar fraktal, yang ketiga implikasi geometri fraktal dalam pembelajaran matematika, dan yang keempat adalah hubungan geometri dengan filsafat matematika. Hai Sobat Matematika, jadi sebelum kita masuki ke materi yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan nih, geometri fraktal ini penting karena adanya konsep matematika dalam geometri fraktal yang gunanya itu dapat mengasah kreativitas siswa dalam melakukan proses integrasi dalam fenomena tertentu. Yang pertama ialah kita mengetahui itu sejarah geometri fraktal, yang kedua mengetahui dasar konsep geometri fraktal, dan yang ketiga itu deskripsi implikasi dalam geometri fraktal dalam pembelajaran matematika. Oke, kita masuk ke dalam sejarah geometri fraktal. Jadi ada 3 yang perlu kita ketahui dalam sejarah geometri fraktal. Yang pertama, tahun ditemukannya geometri fraktal tersebut. Yang kedua, siapa sih penemu geometri fraktal tersebut? Yang ketiga ialah asal mula fraktal itu dari mana. Jadi kita di sini teman-teman kita lihat ada gambar segitiga dan segi 6 yang bisa kita lihat gimana sih awal mulanya terjadinya adanya geometri fraktal tersebut. Oke teman-teman, sahabat matematika, disinilah kita mengetahui sejarah geometri fraktal. Jadi geometri fraktal itu dia mempunyai karakteristik yang berbeda dari geometri klasik yang kita ketahui. Jadi karakteristik geometri fraktal itu adalah self-similarity, rekursif atau berulang, dan detail yang tak berhingga. Jadi yang kita ketahui di sini ialah geometri fraktal itu dikenalkan oleh pertama kali oleh Mandelbrot, yaitu pada tahun 1975. Menurut Mandelbrot itu geometri klasik atau Euclid itu kurang cocok dalam mendeskripsikan bentuk-bentuk alam seperti awan, gunung, garis pantai, atau pohon. Jadi Mandelbrot itu menyusun dan mengembangkan geometri alam yang baru dan mengimplementasikannya dalam kegunaan dalam berbagai bidang, yaitu dengan menyebutnya dengan geometri fraktal. Sebelum Mandelbrot itu menemukan geometri fraktal ini, ada beberapa matematikawan yang sudah menemukan seperti Cantor, Peano, Koch, Pascal, dan Sierpinski. Fraktal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata sifat yang berarti pecah dan kata kerja tersebut berarti memecah. Oke teman-teman, itulah sejarah geometri fraktal. Maka kita akan melanjutkan apa sih konsep dasar fraktal tersebut. Jadi teman-teman, fraktal itu adalah geometri alam yang mendeskripsikan berbagai pola yang ada di sekitar kita yang tidak biasa dan terpecah-pecah, dan menghantar kita pada teori utuh dengan mengidentifikasi kumpulan bentuk. Jadi intisari dari fraktal itu dapat diilustrasikan dengan pola garis pantai.
Seperti kita lihat di samping, ya, di situ ada pola-pola garis pantai yang sudah ditemukan oleh Mandelbrot. Baiklah, masih dengan konsep dasar fraktal, di mana fraktal itu dinotasikan dengan D kali D sama dengan log N per log 1 per R, yang dimana N itu adalah segmen yang identik dengan induknya dan R adalah rasio untuk skala N. Untuk setiap Euclid, D1 sama dengan DR, sedangkan dengan pada fraktal D itu lebih besar daripada DR. Setiap himpunan dengan D bukan bilangan bulat, maka ia adalah fraktal. Jadi kita lihat dari gambar di samping, dapat kita ilustrasikan bahwasanya adanya prosedur iterasi atau rekursi dalam mengonstruksi kurva fraktal. Yang pertama kita lihat ruas garis yang sederhana, kemudian dibagi 3 bagian, dan ruas tengah diganti dengan 2 segmen yang sama, membentuk segitiga sama sisi. Maka dari ruas garis lurus menjadi 4 segmen garis. Kemudian dengan cara yang sama, setiap segmen garis diubah menjadi 4 segmen baru, dan seterusnya dengan masing-masing segmen baru memiliki panjang dari induknya. Jadi prosedur ini dilakukan berulang kali. Baiklah, yang ketiga kita akan bahas tentang implikasi geometri fraktal dalam pembelajaran matematika. Jadi implikasi geometri fraktal di sekolah itu dapat kita kenalkan tanpa mengubah konsep yang sebenarnya dengan karakteristik fraktal tersebut, yakni self-simulatory, detail yang tak berhingga, dan rekursif. Di sini kita lihat ada tabel yang berdasarkan penelitian Bowers tahun 1991 yang memperkenalkan geometri fraktal di sekolah menengah. Jadi ada beberapa kemampuan matematika yang relevan dengan geometri fraktal untuk kelas 12. Kita lihat dari tabel 1, yang diajarkan itu tidak harus menjadi suatu topik khusus. Konsep geometri fraktal juga dapat diberikan sebagai pendalaman topik. Dengan demikian, geometri fraktal bisa dikenalkan tanpa harus menambahkan bab baru yang ada di kurikulum. Ada beberapa kompetensi dasar yang bisa menjadi pengenalan fraktal. Yang pertama kita lihat adalah segitiga Pascal. Yang kedua ialah deret geometri. Yang ketiga kesebangunan, transformasi geometri, eksponen, dan pola bilangan. Jadi, pada materi tersebut, geometri fraktal dapat digunakan dalam penerapan konsep materi. Contoh, siswa diminta untuk mengamati sebuah segitiga Sierpinski yang dibentuk oleh beberapa tahap. Seperti gambar 3, dapat diamati bahwa setiap iterasi atau tahap yang terjadi proses rekursi dengan menggunakan pola rekursi, kegiatan yang diberikan juga tidak harus mengamati, tetapi siswa dapat ikut ambil bagian dalam menggambarkan hubungan setiap segitiga terhadap pola rekursif yang telah diberikan di awal. Dengan memberikan kesempatan tersebut, siswa dapat lebih memahami sebuah pola rekursif yang terjadi dalam mendalami materi eksponen dan mengasah kreativitas siswa. Baiklah, dalam bantuan mengkonstruksi bangunan atau bangun geometri fraktal ini bisa kita dukung atau kita pelajari dengan mudah agar siswa itu lebih
bisa dalam mempelajari geometri fraktal dengan bantuan software. Yang pertama adalah GeoGebra. Dengan menggunakan GeoGebra, siswa dapat membuat bangun geometri fraktal dengan menggunakan bangun sederhana. Seperti yang kita lihat di gambar adalah segitiga Sierpinski, yaitu dengan bantuan sederhana segitiga sama sisi. Hanya sampai pada iterasi tersebut. Jadi ada di sini keterbatasan pada dimensi ini yang membuat GeoGebra tidak bisa mensimulasikan dimensi yang sesungguhnya pada geometri fraktal. Sehingga diperlukan software lain, yaitu Chaos. Software ini dibuat oleh Fractal Foundation untuk dapat melihat bentuk visual pada fraktal. Jadi hasil penggambaran dengan menggunakan kedua software ini bisa kita lihat dalam gambar yang sudah disajikan di video ini. Jadi berdasarkan gambar yang kita lihat bahwa adanya aktivitas yang bisa dilakukan hanya pada menggambar geometri fraktal dengan bangun sederhana. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah menggambarkan geometri fraktal dengan bangunan sederhana. Dari sini, siswa bisa diajak untuk mengeksplor bentuk fraktal pada software Chaos. Nah, dari sini juga kita bisa lihat, bisa kita tunjukkan kepada siswa bentuk dari geometri fraktal dengan cara memperbesar gambar. Lalu guru memberikan penekanan bahwa geometri yang bisa kita jumpai itu berbeda dengan geometri fraktal dan bisa mengenalkan karakteristik geometri fraktal tersebut. Jadi ada 2 poin di sini, ialah implementasi geometri fraktal dalam pembelajaran memberikan situasi belajar yang baru bagi siswa. Jadi melalui fenomena visual yang menarik dan nyata dapat menjadi daya tarik siswa untuk mempelajari materi matematika. Yang kedua ialah fenomena alam atau kejadian yang dapat ditemui dalam kehidupan dapat dipresentasikan dalam menggunakan fraktal. Dengan seturut dengan beragamnya fenomena yang dijumpai, itu akan mempengaruhi berkembangnya konsep fraktal di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan geometri fraktal dalam filsafat matematika. Jadi, kita belum mempelajari terlebih dahulu apa itu filsafat matematika. Jadi, filsafat matematika itu yang pertama mengacu pada pengetahuan manusia secara umum. Yang dimana filsafat matematika itu merupakan suatu ilmu ya yang tercipta dari alam kesadaran manusia itu sendiri, pemikiran kesadaran manusia itu sendiri. Nah, dan diharapkan misalnya konsep matematika tersebut ya bisa diterima secara umum ya atau masyarakat luas. Yang kedua yaitu menggambarkan kedudukan dan manfaat matematika dalam kehidupan manusia. Oke. Jadi konsep matematika itu harus bisa diterapkan, harus bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan matematika. Oke. Jadi setiap konsep matematika itu memiliki manfaatnya masing-masing ya, tergantung dari masalah matematika yang akan dikaji ya secara mendalam dengan menggunakan konsep matematika yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika yang dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian. Jadi di sini kan ada yang namanya pemikiran reflektif, yang artinya kalau bisa kita bayangkan, kita tidak akan bisa menggambarkan suatu objek jika tidak ada objeknya. Nah, jadi kalau misalnya kita angkat ke dalam filsafat matematika, bisa kita katakan bahwa konsep matematika tidak akan tercipta jika tidak ada objek matematikanya. Oke. Jadi
ini juga perlu ya untuk memberitahukan kepada orang lain ya bagaimana konsep matematika itu tercipta. Perlu ada objeknya, jadi kita bisa tahu ya bagaimana manfaat matematika itu dalam kehidupan nyata itu kita bisa tahu ya. Jika ada konsepnya, jika ada objeknya ya, berarti konsep matematika itu menjadi lebih bermakna. Kemudian pemikiran reflektif matematika itu harus dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian ya. Ini juga menjadi perhatian yang utama juga bagi seorang matematikawan dalam menggambarkan suatu konsep matematika. Oke, melalui objek matematika tersebut sehingga bisa diterima atau bisa diserap secara logika oleh manusia lain, dengan orang lain, dengan masyarakat lain. Dan ini bisa diharapkan menjadi perhatian bagi masyarakat secara umum ya. Jadi dengan adanya perhatian tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik ya konsep matematika tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam disiplin ilmu lain ya kan, mungkin dalam bidang seni atau misalnya ekonomi dan semacamnya. Itulah dia. Jadi dari ketiga poin ini maka akan saya coba ya membagikan membuat ya kajian filsafat matematika dalam 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ontologi itu merupakan keberadaan suatu objek sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua yaitu epistemologi, proses mengetahui keberadaan suatu objek sesuai fakta. Yang ketiga yaitu aksiologi, manfaat dari suatu pengetahuan manusia tentang suatu objek. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memberitahu kepada teman-teman sekalian ya bagaimana kaitannya geometri fraktal dalam filsafat matematika. Jadi di sini kan ada 3 aspek ya. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Yang pertama kita perlu melihat yang mana termasuk aspek ontologi ya dalam materi geometri fraktal ini. Jadi ontologi itu kan merupakan keberadaan suatu objek sesuai fakta yang ada. Yang pertama harus ada objek matematika. Oke. Jadi yang merupakan objek matematika di sini adalah gambar yang pertama ini, ya, yang di kiri atas. Jadi di sini seorang matematikawan menangkap suatu pola-pola sulit atau pola-pola patah, ya, yang digambarkan dari ya foto suatu planet ya jika dilakukan pembesaran ya. Di sini kan mereka meninjau beberapa objek yang bisa digunakan sebagai acuan ya untuk menciptakan suatu konsep matematika ya. Nah, kemudian selanjutnya itu epistemologi. Epistemologi merupakan proses mengetahui keberadaan suatu objek sesuai fakta. Nah, dari objek yang sudah ditangkap oleh seorang matematikawan ini, ya, maka dia akan mencoba untuk mengkaji lebih dalam, ya, bagaimana pola-pola sulit ini bisa terbentuk, ya, bagaimana caranya kita bisa menghitung, ya, misalnya berapa segmen atau misalnya berapa pola-pola geometris yang bisa dibentuk dari beberapa objek ini. Ya, jadi di sini ya epistemologi itu bisa digambarkan pada tampilan gambar yang kedua.
yang dimana dari satu segmen, oke, kemudian dibuat lagi menjadi 4 segmen, lalu dari 4 segmen ini, ya, masing-masing segmen dibuat menjadi 4 segmen. Jadi satu segmen garis lurus dibuat menjadi 4 segmen garis lurus. Ya, begitu juga seterusnya sampai di atas hingga. Nah, jadi dari sini kan bisa kita kaji ya. Akan ada berapa segmen yang mungkin bisa ditambahkan di sini, ya. Berdasarkan hasil kajian pemikiran kita terhadap satu objek ini. Lalu tentang aksiologi, bagaimana manfaat dari pengetahuan manusia tentang suatu objek? Jadi manfaat dari pengetahuan manusia tentang suatu objek ini ya bisa dimanfaatkan misalnya dalam dalam bidang seni, ya, paling dekat dalam bidang seni, yang dimana kalau misalnya geometri fraktal ini, ya, bisa digunakan dalam menggambarkan suatu pola-pola abstrak, ya, meskipun abstrak tapi itu memiliki nilai ketertarikan tersendiri atau nilai estetikanya tersendiri gitu, ya, bagi setiap orang yang melihat objek tersebut. Ya. Selanjutnya saya ingin menunjukkan pada teman-teman sekalian bagaimana penerapan geometri fraktal, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang dimana rupanya untuk menemukan konsep geometri fraktal ini bukan hal yang sulit, ya. Bahkan kita bisa menemui contoh penerapan itu di Indonesia, ya, seperti ini ukiran batik, ya. Jadi di sini saya memberikan contoh dua ukiran batik. Jadi di sini kita bisa menggambarkan sedikit, ya, bangun geometri apa yang ditampakkan pada ukiran batik ini. Yang dimana di sini ada bangun segitiga, ada bangun trapesium, ada bangun bulat lonjong, ya. Kemudian di gambar yang kedua, bagian yang di tengah, ya, di sini kita bisa menggambarkan bahwa di sini ada bangun segitiga, ada bangun belah ketupat, ada di sini ukiran bintang, ada di sini bangun persegi, ada dan lain sebagainya. Kemudian ini di gambar bagian kanan ada gambar bangun-bangun segitiga, ya, yang awalnya digambarkan dari yang kecil menuju yang paling besar, ya. Kemudian pada bagian bidangnya juga digambarkan lagi dia bangun lingkaran, ya. Jadi ada lingkaran kecil sampai lingkaran paling besar. Dan dalam bidang ini digambarkan lagi bangun lingkaran, ya, sampai bentuk ukiran-ukiran yang estetik, gitu ya, yang menarik. Kemudian ini juga saya mencoba untuk menggambarkan salah satu ukiran batik ini, ya. Jadi pada ukiran batik yang satu ini dia memiliki cukup banyak, ya, varian bentuk pola-pola yang bisa kita kenal, yaitu pola bunga, pola daun, setengah lingkaran, pola pohon, pola segitiga, dan pola ketupat. Nah, jadi teman-teman juga bisa, ya, menemukan apakah misalnya ada bangun-bangun atau pola-pola lain yang mungkin teman-teman kenal, ya, yang mungkin saya tidak bisa melihatnya dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya itu ini pola abstrak, ya. Ini bisa dikatakan pola yang mungkin tidak kita kenal, gitu ya. Dalam bangun geometri mungkin kita bisa melihatnya, ya. Apakah ini bunga atau misalnya
bintang dan semacamnya, ya kan? Jadi kita tidak mampu menggambarkan pola-pola sulit seperti ini, dan inilah yang disebut dengan konsep geometri fraktal itu, ya. Jadi sekianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan geometri fraktal dalam filsafat matematika, ya. Jika ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.